Hai guys, mencoba lagi di YouTube channel gue Siska Silika. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang Christine Lee, Silawan lagi. Karena video yang dulu tuh nggak bisa dimonetize, jadi gue bikin lagi dengan harapan bisa dimonetize. Kita langsung simak beritanya. Kasus kematian Christine Lee Silawan kembali mencuat dan viral di media sosial. Kasus kematian gadis 16 tahun asal Filipina ini ramai diperbincangkan netizen. Bahkan, pencarian mengenai kasus Christine Lee saat ini pun masih hangat di berbagai kolom pencarian. Ya, dia tuh 2019 meninggalnya, tapi di TikTok itu viral karena fotonya itu nggak ada sensornya, terus yang menunjukkan foto jenazahnya yang sadis. Mulai dari foto korban saat Jenazahnya mengenaskan maksudnya. meninggal hingga kronologi kasus pembunuhan Christine Lee. Adapun berikut ini adalah kronologi lengkap kasus pembunuhan Christine Lee yang ramai dibahas netizen di berbagai platform media. Ini dia pas lagi pergi ke undangan kayaknya. Dia pakai bajunya tuh kayak apa sih, backless tank top gitu, terus bajunya juga bagus dan dia dandan. Dia kelihatan lebih cantik di sini. Kalau sehari-hari sih biasa aja. Cuman dia badannya bagus dan dia tuh katanya cita-citanya jadi pramugari. Sosial. Simak penjelasan selengkapnya. Awal kejadian, tanggal 10 Maret tahun 2019 Christine meminta izin kepada ibunya untuk menghadiri pelayanan di gereja dekat tempat tinggalnya. Christine memang dikenal sebagai anak yang cukup rajin ke gereja setiap minggunya, sehingga ibu Christine dengan mudah memberikan izin kepada putrinya itu. Christine pun pergi ke gereja dengan sendirian sebagaimana yang biasa dilakukannya. Namun, ketika malam tiba setelah acara misa di gereja telah selesai, Christine tak kunjung kembali ke rumahnya. Keluarga Christine pun panik karena gadis berusia. Ini tuh ibunya yang di sebelah kiri. Ibunya merasa sangat kehilangan putrinya. Karena siapa ibu yang gak akan merasa sedih kalau putrinya meninggal karena dibunuh orang. Dengan keadaan tragis pula diketemukan jenazahnya. 16 tahun itu tak sampai di rumah hingga melaporkan kejadian kehilangan ke polisi. Setelah laporan diberikan, tepat keesokan paginya, ternyata polisi setempat juga mendapat laporan penemuan jasad wanita dengan ciri-ciri yang sama dengan laporan orang tua Christine. Namun, jasad tersebut tidak lagi utuh. Nah, ini keadaan kondisi jenazahnya. Ntar ya, gue mau kasih lihat yang ini dulu nih. Yang pertama-tama tadi ada tulisan-tulisan. Nah, ini nih. Ini Justice for Christine, keadilan untuk Christine. Nama Christine Silawan, umur 16 tahun. Dia telah dibunuh dan dikuliti. Kami korban dari kejahatan yang kejam, meminta pelaku untuk dihukum mati katanya. Ini masyarakat pada sewot dan gak terima dengan hukuman pelaku. Tadinya pelakunya itu ini sih mau dihukum gitu, tapi belum sampai di sidang dia udah keburu meninggal, bunuh diri. Nah, kita kembali lagi ke sini. Pasalnya, terdapat puluhan luka tusukan serta kondisi wajah yang telah dikelupas menggunakan gunting. Setelah ya, jadi tuh keadaannya tuh sangat mengenaskan ya. Dia itu keadaannya tuh ini ada fotonya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau fotonya di blur, tapi yang bikin viral itu ya yang di TikTok itu nggak di blur dan nggak disensor sama sekali. Jadi ngeri banget gitu. Ini tuh dia dalam keadaan setengah telanjang, jadi dari perut ke bawah tuh dia nggak pakai baju karena dia diperkosa oleh pelaku. Terus mukanya itu digunting sampai kelihatan tengkoraknya katanya, dan dimutilasi juga katanya tuh sebagian dari kerongkongannya, terus lidah sama telinganya yang sebelah kanan tuh nggak ada katanya, karena dengar-dengar itu tuh bagian organ tubuh yang hilangnya itu dikasih ke anjing sama si Renato itu, sama si pelakunya. Dia emang sadis banget gitu pembunuhan ini.
Pasalnya, terdapat puluhan luka tusukan serta kondisi wajah yang telah Ya tadi ini udah. indikasi, benarlah bahwa sosok jasad yang ditemukan adalah mayat dari Christine Lee. Sontak kabar tersebut menghebohkan jagat maya. Pencarian pelaku. Polisi setempat segera berupaya mencari pelaku pembunuhan sadis ini dan menangkap beberapa tersangka. Tersangka yang diminta keterangan kepolisian mulai dari pelaku pembunuhan, mantan pacar, hingga pengedar narkoba. Awalnya, polisi menduga bahwa mantan pacar korban adalah sosok paling kuat yang diduga menjadi pelaku pembunuhan Christine Lee. Mantan pacarnya itu yang ini loh. Nah ini nih, itu ada di CCTV. Yang pakai topi sebelah kanan tuh mantan pacarnya lagi jalan bareng sama Christine pas pulang dari gereja. Jadi itu tuh jalannya sampai beberapa blok gitu bareng sama Christine, terus ya udah jadi dicurigai kuat itu tuh pembunuhnya. Tapi nggak ada cukup bukti sih, jadi dilepas lagi. Ini dijelasin kok sekarang. Bahwa mantan pacar korban adalah sosok paling kuat yang diduga menjadi pelaku pembunuhan Christine Lee. Hal ini lantaran Christine Lee diketahui telah memutus hubungan mereka berdua beberapa waktu sebelum meninggal. Namun mantan pacar Christine dengan kukuh membantah telah melakukan tindakan tersebut. Pengakuan pelaku, setelah berbagi. Nah, jadi tuh dia tuh nggak ngaku ya si mantan pacarnya, tapi sebelumnya akhirnya dia mengaku dia udah membunuh Christine karena didesak oleh polisi suruh ngaku. Terus pas udah diketahui sama publik kalau si mantan pacarnya itu yang ngebunuh kan sebelumnya, ternyata ada pelaku lain. Ya sekarang ini dijelasin. Penelusuran, polisi lantas menarik tuduhan terhadap mantan pacar Christine lantaran bukti-bukti yang ada tidak menunjukkan ia adalah pelaku. Namun tiba-tiba, pada tanggal 10 April 2019, publik kembali digencarkan dengan pengakuan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyebut dirinya adalah pembunuh asli dari Christine Lee. Ia adalah Nah ini pelakunya. Yang tadi mah bukan pelaku, itu mah dia tuh apa sih? Oh, dia tuh yang tadi si Jonas ini tuh bukan pelaku, ini orang salah. Ya kan si YouTuber ini bilangnya ini pelaku, padahal bukan. Yang gemuk itu yang pelaku, Renato. Kalau ini mah Jonas. Dia tuh katanya pernah ngebunuh orang, terus dengan ciri-ciri yang sama jenazahnya dengan Christine. Jadi sama-sama mukanya tuh dikuliti gitu. Dikiranya dia yang bunuh Christine juga, tapi ternyata alibinya itu kuat. Ternyata dia ada di kota lain waktu kejadian. Jadi gak mungkin dia hanya dalam waktu 1 jam bisa bolak-balik dari kota yang satu ke kota yang lain gitu. Jadi alibinya kuat ya. Dinyatakan tidak bersalah atas kasus Christine. Terus ternyata terungkap pelaku yang sebenarnya ini. Tahun yang menyebut dirinya adalah pembunuh asli dari Christine Lee. Ini yang gemuk ini, yang mukanya kelihatan sangar dan tidak berperi kemanusiaan, guys. Ia adalah Renato Yunes, seorang warga Lapu-Lapu yang juga merupakan seorang pengedar narkoba. Menurut kepolisian setempat, Renato tega membunuh Christine Lee lantaran terobsesi untuk melakukan persetubuhan dan sedang terpengaruh narkoba. Ia mengaku berkenalan dengan Christine Lee melalui Facebook dengan bermodalkan akun palsu. Karena Christine tidak mau memenuhi keinginannya, ia pun dengan tega membunuhnya dengan cara yang sangat sadis. Christine ditemukan dengan kondisi setengah telanjang dengan tanpa pakaian di bagian bawah tubuhnya. Ia juga mendapat tusukan sebanyak 20 kali dan sebagian organ tubuhnya diambil. Melansir dari Sunstar, Renato ditemukan bunuh diri beberapa bulan setelah kematian Christine Lee. Ia dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Mei tahun 2020 di sel rumah sakit penjara kota Lapu-Lapu, Sitioso, Kalimantan. Menurut hasil otopsi yang dilakukan petugas, Renato dinyatakan meninggal dunia setelah dengan cara gantung diri. Ya, jadi itu terakhirnya tragis juga sih, Renatonya bunuh diri. Mungkin kadang gak kuat kali ya, dihujat masyarakat, terus mungkin dihantui juga sama arwahnya Christine. Soalnya kalau meninggalnya dengan cara kayak gini pasti gak akan tenang lah arwahnya tuh di alam baka gitu. Terus gue tuh mau ngasih tahu soal si Renato ini tuh, dia udah punya 5 anak kalau nggak salah, 4 atau 5 anak aku lupa, dan udah punya istri. Tapi dia tuh
caranya dia kenalan sama Kristen gimana, dengan cara di Facebook dia tuh catfishing gitu, dia pura-pura jadi orang lain seolah-olah dia tuh remaja berusia 16 tahun, dan katanya dia tertarik sama Kristen, terus mereka akhirnya kapelan gitu, pacaran. Terus diajak ketemuan, kronologinya tuh gitu. Jadi setelah ketemu sama mantan pacarnya, Kristen tuh ketemu sama Renato yang tadi, yang pelaku itu. Ketemu terus ketahuan kalau Renato tuh bukan 16 tahun tapi udah 42 tahun kan. Kristennya marah, terus gak mau berhubungan lagi, diputusin gitu loh istilahnya. Terus Renatonya juga jadi marah. Renato itu tuh terobsesi sama Kristen. Terus Renatonya itu mau mengajak berhubungan badan gitu sama Kristen, tapi Kristennya gak mau. Akhirnya dipaksa dan terjadilah pembunuhan ini. Jadi pesan moralnya di sini supaya kita sebagai perempuan harus bisa jaga diri. Jadi kalau misalkan jangan percaya gitu sama orang-orang yang kita kenal dari sosmed. Lebih baik percaya sama orang yang kita kenal langsung, walaupun yang kita kenal langsung juga belum tentu baik ya. Apalagi namanya lelaki itu suka niatnya nggak baik gitu loh. Jadi ya gitu, jangan percaya orang dari sosial media. Terus jangan mau ketemuan sama cowok dari sosial media, soalnya biasanya cowoknya nggak benar, yang dia tuh cuma mau manfaatin dengan cara gimana, gue belak-belakan aja bilang ya, manfaatinnya dengan cara cuma mau tidur sama lo, tapi dia nggak peduli perasaan lo atau hati lo, dia nggak peduli lo mau atau enggak, tapi dia maksa gitu. Kalau cowok zaman sekarang tuh gitu, gue udah sering ketemu cowok kayak gitu, jadi gue udah anti sih, gue udah paham banget lah bloknya. Ya kita harus hati-hati sebagai perempuan, itu sih pesan gue. Oke, sekian dulu untuk YouTube kali ini, makasih udah nonton, jangan lupa subscribe, bye bye.